Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervin, umur 37 tahun. Saat ini saya mempunyai usaha dimsum Seceng Susilo yang beralamatkan di Jalan Dr. Susilo. Tepatnya persis di Ropang Plus, depan Ropang Plus Cafe di Jalan Dr. Susilo. Ya, sebelum mempunyai usaha dimsum Seceng Susilo ini, saya berprofesi sebagai wedding singer atau juga sebagai musisi ya. Tapi semenjak pandemi COVID-19 kira-kira 2 tahun belakangan ini ya semua usaha itu sedikit mandek. Makanya kita mulai mencari cara bagaimana bisa mencari usaha lain selain di industri musik atau industri wedding singer. Ya, alasan saya kenapa memilih usaha di dimsum. Pada awal mulanya dilatar belakangi karena dari kasus pandemi ini ya, pandemi COVID-19 ini, orang-orang usahanya sudah mulai turun semua gitu karena terhalang oleh PPKM dan lain sebagainya, sehingga bagaimana caranya kita mengais rezeki lewat makanan. Nah, kenapa memilih dimsum? Karena pada waktu itu dimsum untuk ukuran harga 1.000 itu belum ada di Lampung. Makanya saya memilih untuk sebagai pelopor ya, untuk pelopor dimsum dengan harga Rp1.000 gitu, seluruh varian. Perjalanan awal dari dimsum Seceng Susilo ini sendiri kurang lebih ya memang benar-benar dari nol. Saya tidak punya modal yang cukup untuk memulai usaha, terus peralatan pun seadanya. Nah, itulah yang membuat saya lebih bersemangat untuk gimana caranya dimsum ini bisa maju. Jadi saya mulai dari nol sekali dengan modal awal yang hanya Rp600.000 saja. Kemudian saya membeli sedikit peralatan dan juga peralatan yang ada di rumah. Jadi saya kemudian saya pun berdagang juga itu dengan modal seadanya, dengan peralatan yang seadanya. Tapi alhamdulillah responnya positif gitu, diterima oleh masyarakat. Oh, apa nih makanan dimsum, tapi harganya sangat murah. Pas mereka cicip enak, kemudian order kembali. Nah, semakin lama alhamdulillah semakin berkembang. Itu sih awal mulanya. Saya memulai usaha ini dengan satu orang yang membantu saya. Kebetulan itu tetangga terdekat terlebih dahulu. Kemudian semakin banyak orderan, semakin banyak pemesanan, saya tambah lagi tetangga lagi yang terdekat juga, ada 2 orang lagi yang membantu saya, ibu-ibu juga. Dan kemudian semakin berkembang usaha ini, terus saya membuka franchise, dan alhamdulillah karyawan sekarang sudah bertambah menjadi 40 orang lebih untuk bekerja di produksi dari dimsum Seceng Susilo. Dan untuk kemitraan sendiri itu sudah di angka 35 outlet, dan itu tersebar di Bandar Lampung, kemudian di luar Bandar Lampung juga ada di Metro, ada di Sewu, ada di Talang Padang, Kedondong, dan terakhir kita membuka outlet di luar Provinsi Lampung, tepatnya di Palembang. Nah, di Palembang baru ada 1 outlet, dan itu untuk di tahun 2022 ini akan semakin berkembang. Akan ada 2 cabang lagi yang masuk di Palembang. Untuk kemitraan dari dimsum Seceng itu adalah kemitraan yang berbayar, tapi kemitraan yang lepas. Dalam artian lepas itu segala perangkat seperti tenda, meja, kompor, dan lain sebagainya itu menjadi hak milik dari mitra ya, yang membeli lisensi dari dimsum Seceng. Nah, kemudian untuk harganya sendiri mulai dari 6 juta. 6 juta itu udah all in, udah semuanya kecuali tabung gas saja. Nah, kemudian tidak ada persyaratan khusus kecuali tempat aja.
tempatnya kalau bisa yang aman, kemudian nyaman juga buat konsumen juga. Kalau bisa tidak berdekatan dengan outlet-outlet yang lain gitu, mitra-mitra yang lain. Lebih kurang 3 kilo lah dari mitra yang lain. Kenapa saya berpikir untuk membuat kemitraan? Karena saya juga pernah membaca di salah satu buku miliknya Robert T. Kiyosaki kalau nggak salah itu, kita akan berkembang, usaha kita akan berkembang itu dengan 3 cara gitu kan. Ada yang modalnya besar atau dengan modal yang kecil. Nah, salah satu modal yang kecil adalah membuka kemitraan atau cabang gitu. Dan itu istilahnya income ke kitanya juga, uang itu bergerak untuk kita gitu, tapi bukan kita yang bergerak untuk uang. Nah, itulah yang saya pegang prinsipnya gitu. Jadi saya baca itu, saya berpikiran oke, Dimsum Seceng udah layak untuk bikin kemitraan cabang, kita persiapkan, sudah jalan gitu. Ya alhamdulillah responnya positif. Ya, kesulitan kalau untuk mitra, misalnya dia baru pertama bergabung, pasti ada takut, rasa takut segala macam gitu kan. Gimana cara memulai segala macam. Nah, itu namanya sudah kemitraan, artinya sistem udah kita bikin gitu. Jadi misalkan kalau misalnya ada yang bermitra dan kita, itu nanti ada calon karyawannya yang bisa dikirim ke pusat, ke sini gitu ya, ke Dimsum Seceng Susilo Pusat, kita training. Nah, itu training sehari gitu. Jadi nanti mereka sudah paham gimana cara penjualan segala macam. Itu sudah paham, baru mereka mulai berjualan gitu. Ya, selama Dimsum Seceng sudah mulai berdiri ini, udah banyak sebenarnya rintangannya. Salah satunya juga, kalau rintangan yang paling kita sering hadapin itu, karena ini makanan yang cepat basi, kalau istilahnya tidak tahan lama gitu. Jadi karena kita tidak pakai pengawet, nah makanya mulai dari kulit pangsitnya, mulai dari ayamnya, itu yang harus kita jaga. Terkadang juga ada yang mitra yang belum paham gimana caranya memanage agar dimsumnya ini bisa tahan lama. Salah satunya ya dia harus mempunyai freezer. Nah, ini yang terkadang ada kendala-kendala seperti itu. Dan kalau untuk yang lain banyak gitu. Misalnya dari pihak intern, mungkin dari karyawan juga banyak yang namanya karyawan sudah banyak juga yang pikirannya yang ada yang bisa diatur, ada yang enggak gitu. Makanya itu udah banyak untuk rintangan-rintangan itu. Tapi ya insya Allah, karena memulai awalnya itu dengan bismillah ya, jadi saya positive thinking, husnuzon terus dengan orang maupun dengan apa yang dihadapi. Jadi tetap kita berpikirnya positif terus. Ya, untuk Dimsum Seceng ini rencana ke depan ya pastinya kita melebarkan sayap kembali gitu kan. Tidak hanya terfokus di dalam Lampung, di Lampung terutama, tapi kita ekspansi ke luar kota gitu ya, terutama di provinsi-provinsi yang memang sudah banyak di IG Dimsum Seceng juga udah banyak DM yang masuk di luar kota, salah satunya mungkin di Jakarta, Bogor dan lain. Dan itu lagi kita urus. Ya mudah-mudahan Dimsum Seceng mimpinya sih bisa di seluruh Indonesia ada gitu kan. Insya Allah gitu. Cuma untuk saat ini yang provinsi yang terdekat aja dulu. Kemungkinan kita fokus di Sumatera dulu. Untuk Dimsum Seceng Susilo ini untuk produk-produknya sebenarnya semua itu variannya sama, bahannya dari ayam dan juga dari kulit pangsit. Tapi di variannya itu kita bedakan di topping, sama ada beberapa varian yang kulitnya itu bukan dari pangsit tapi dari nori, dari lumpur laut. Jadi ada topping crab stick, topping sosis, topping wortel yang original,
kemudian spicy, dan satu lagi nori rumput laut. Nah ini yang kalau nori ini menu baru. Jadi 5 varian ini. Kalau untuk frozennya kita lagi urus, karena itu kalau untuk masalah vakum pengiriman segala macam itu, kalau untuk vakum itu ada undang-undangnya. Jadi kita harap bersabar kalau misalnya ada yang ingin di luar kota pengen yang vakum, kemasan yang vakum, kita lagi pending dulu. Kalau untuk di rumah produksi dari Dimsum Seceng itu kami mulai produksi di pukul 8 pagi. Tapi rata-rata mereka sudah datang di pukul setengah 8 gitu untuk prepare dari mulai dari bagian cetak atau dari bagian giling, kemudian dari bagian racik, dan juga di dapur juga untuk bagian kukus. Itu mereka datang jam pukul 8, biasanya itu selesai pukul 5. Tapi kadang-kadang kalau orderan lagi banyak, biasanya mereka bisa lembur gitu. Jadi per hari kami biasanya bikin untuk saat ini mencapai 200 kilo lebih per hari untuk 200 kilo ayam ya. Jadi itu bisa menghasilkan sekitar 30.000 pieces lebih ya. Menghadapi banyaknya kompetitor, kalau saya sih tidak bilang kompetitor ya, banyak yang sudah mulai terjun juga di Dimsum Seceng 1000 juga gitu kan. Saya lebih fokus lebih fokus dengan usaha sendiri, dan yakin kalau rezeki itu tidak tertukar. Jadi awalnya kita memang buat untuk hanya sekedar untuk diri kita sendiri gitu. Jadi lebih fokus ke situ. Kalau misalnya ada misalnya sudah berjualan di sebelah sana gitu ya, alhamdulillah, karena kita sebagai pelopor ya mungkin mereka terinspirasi dengan kita gitu. Jadi kami nggak khawatir, karena orang juga yang sudah jadi langganan pun itu habis mencoba ya balik lagi dengan kita, alhamdulillahnya seperti itu gitu. Jadi kita nggak khawatir kalau misalnya ada orang-orang atau pelaku usaha lain yang sama gitu dengan kita. Insya Allah justru saling support aja lah, saling doa. Ya pesan saya untuk teman-teman semua yang terdampak dari pandemi COVID-19 juga, atau yang usahanya juga lagi turun, atau bingung setelah sarjana mungkin mau kerja apa, ya intinya lakukan senyaman mungkin apa yang teman-teman ingin usahakan, dan jangan takut kalau misalnya rezeki itu sudah diatur. Jadi jangan takut untuk berusaha, dan juga yang terdampak juga dengan pandemi juga harus move on dengan keadaan yang ada. Jangan selalu mengeluh tentang waduh nggak bisa ngapa-ngapain nih, enggak. Tapi harus bikin inovasi yang lebih untuk ke depan, berusaha untuk diri sendiri agar lebih. Ini itu tips dari saya. Baik, itu saja dari saya, dari Dimsum Seceng Susilo. Terima kasih sudah diundang dari Langit UMKM. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share dari YouTube-nya Langit UMKM. Langit UMKM, maju terus UMKM Indonesia.